Selamat pagi yang terhormat reviewer dari penelitian saya yang akan saya presentasikan hari ini. Hari ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya usulkan melalui hibah penelitian kompetitif Unjani yang berjudul Analisis Reaksi Pasar terhadap Pengungkapan CSR atau sekarang lebih dikenal dengan ESG, Environmental, Social, and Governance, dengan ROE dan PBB sebagai variabel kontrol pada kelompok saham indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri sebagai penulis pertama dan oleh rekan saya Ivan Wicaksana Siregar, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Selanjutnya ada beberapa konten yang akan saya bahas, di antaranya adalah sebentar. Ya, konten yang pertama itu mengenai introduction, kemudian literature review, research method, result and discussion, and the last is conclusion and suggestions. Kita menuju ke konten yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan atau introduction. Nah, untuk yang pertama kita tahu bahwa investasi di pasar modal itu bisa kita lakukan sebagai salah satu wahana investasi yang tersedia di negara kita adalah pasar modal, investasi di pasar modal. Nah, investasi di pasar modal tentu menjanjikan return, namun juga ada unsur konsekuensi di sana berupa risiko dari investasi. Dalam hal ini, risiko-risiko yang dapat terjadi dalam investasi kita di pasar modal, salah satunya adalah berkaitan dengan informasi-informasi yang relevan dengan pasar modal, dan salah satunya adalah berkaitan juga dengan informasi mengenai CSR atau ESG, atau yang sekarang lebih dikenal dengan ESG, atau Environmental, Social, and Governance. Nah, informasi ini ternyata atau saham-saham indeks LQ45 atau saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45, dia beberapa atau bahkan hampir seluruhnya melakukan ESG atau CSR. Nah, hal ini juga dapat menjadi informasi yang dapat dipertimbangkan oleh investor. Untuk itu penting kita melihat bagaimana sih sebetulnya reaksi dari ESG ini terhadap pergerakan saham indeks LQ45 atau pergerakan pasar dengan proksi indeks LQ45 gitu ya. Nah, kemudian hal ini berkaitan dengan efisiensi pasar atau hipotesis efisiensi pasar. Seperti itu. Nah, dalam hal ini bagian dari hipotesis efisiensi pasar itu yang kita gunakan adalah event study atau efisiensi pasar bentuk setengah kuat seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa konsep ESG atau CSR ini banyak sekali diperbincangkan dalam dunia global ya. Sekarang sangat signifikan sekali perbincangannya mengenai ESG karena berkaitan dengan kepedulian atau aspek sosial dari perusahaan ya terhadap bukan public relation tapi lebih kepada social and governance serta environmental. Apalagi sekarang ini alam kita gitu ya sedang tidak baik-baik saja, pemanasan global dan sebagainya, karena alam itu tidak membutuhkan kita tapi kita membutuhkan alam. Ini yang ditangkap oleh para perusahaan bahwa mereka harus memberikan salah satu aspek yang bisa memberikan nilai tambah bagi alam yang ada di sekitar mereka, di sekitar usaha mereka. Nah, ini sangat menjadi perbincangan hangat ya saat ini di dunia global. Kemudian dalam dekade ini juga ada kaitannya antara ESG performance dengan pendapatan finansial. Jadi ada beberapa mungkin yang hasil-hasil penelitian terdahulu itu sudah mengatakan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan ESG, entah itu bentuknya charity kepada langsung sosial di sekitarnya, atau yang kemudian memberikan manfaat untuk alam, atau memberikan manfaat untuk perusahaan-perusahaan sosial gitu ya, hal ini ternyata membawa efek yang signifikan terhadap perusahaan mereka. Dari segi keuntungan, banyak misalnya yang meminati harga saham mereka dan seterusnya. Nah, Indonesia sebagai negara yang berkembang
berkembang ini juga saat ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan ya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan investasi di pasar modal, sehingga hal ini juga perlu diperhatikan berkaitan dengan ESG seperti itu. Nah, sekarang banyak sekali para legislator dan regulator ini sangat-sangat concern dengan ESG gitu, seperti itu. Nah, sehingga ESG performance ini sangat berefek katanya kepada kinerja dari perusahaan itu sendiri, sehingga ini menjadi sorotan nih saat ini, event-event yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan ESG. Sehingga apakah ini akan berefek kepada pergerakan harga saham dengan indeks LQ45 sebagai proksi? Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah ESG atau CSR ini berpengaruh terhadap pasar modal atau respon pasar, dengan spesial fokusnya di Indonesia, perusahaan yang ada di Indonesia melalui pengujian event study dan analisis regresi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya adalah berkaitan dengan literatur review. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa materi ini bagian dari grand teorinya adalah di market efisiensi atau efisiensi pasar, yang menunjukkan bahwa apakah seluruh informasi, apakah harga saham yang ada di pasar modal itu mencerminkan informasi secara cepat dan penuh terhadap informasi-informasi yang relevan yang ada di pasar modal, seperti itu ya. Dan kalau Fama menjelaskan ini ada 3 bentuk nih dari efisiensi pasar, ada weak form, ada semi strong form, dan yang terakhir adalah strong form. Nah, kemudian ini salah satu bentuknya adalah event study yang merupakan semi strong form. Jadi event study ini adalah salah satu teknis dalam empirical financial research yang membantu para peneliti untuk melakukan penilaian efek dari beberapa event terhadap saham, seperti itu, terhadap pergerakan harga saham. Nah, sedangkan kita yang informasi yang dipakainya adalah berkaitan dengan ESG atau CSR, ya, saat ini dikenal dengan ESG. ESG ini merupakan faktor-faktornya diantaranya adalah environmental, social, and governance, yang ini bisa dipertimbangkan, salah satu faktor atau indikator yang dipertimbangkan ya dalam aspek non-financial quality of firm. Jadi dalam aspek non-financial quality of firm, seperti itu. Nah, kemudian ESG ini juga berdasarkan nanti corporate disclosure ya. Kemudian ini juga sekarang lagi banyak diperbincangkan bahwa ESG ini sangat bisa mereduce information gitu ya, mengurangi informasi asimetri antara si external stakeholder dengan company managers. Oleh karena itu ini penting banget. Nah, kemudian berkaitan dengan empirical studies, banyak sekali penelitian terdahulu yang melakukan penelitian berkaitan dengan efek dari ESG atau CSR ini terhadap pergerakan harga saham. Dan sebagian besar peneliti yang saya tampilkan ini, mereka overall academic research menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari ESG factors terhadap fluktuasi pasar modal, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian ini kita menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Kemudian pengujian yang dilakukan adalah one sample t-test untuk analyze abnormal return, kemudian dan melakukan analisis regresi untuk variabel kontrolnya. Populasinya adalah seluruh saham yang tergabung dalam indeks LQ45 di pasar modal, dan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling sehingga terpilih 35 perusahaan sebagai sampel. Dan kemudian ini adalah hasilnya. Yang pertama berkaitan dengan pergerakan abnormal return dan hasil dari analisis pasarnya menggunakan event study. Di sini ada terlihat nih pergerakannya. Nah, berdasarkan gambar ini terlihat bahwa sebelum event date, dalam hal ini event date-nya adalah ESG, tren abnormal return cenderung stabil nih, masih ada di atas nilai-nilai yang positif abnormal return-nya. Namun saat event date, tren abnormal return mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata jika dilihat dari segi abnormal return, pasar ini meresponnya secara negatif. Nah, hal ini bisa jadi karena mereka menganggap bahwa ESG ini
nanti efeknya akan jangka panjang, jadi nggak akan langsung efek gitu. Bisa jadi si anggapan investor atau persepsi investornya seperti itu. Nah, lalu kemudian, untuk yang hasil pengujian one sample t-test, meskipun dia ternyata terdapat abnormal return, kalau kata Tendelilin sama Jogianto, apabila suatu event di dalam periode jendelanya ada atau terdapat abnormal return, maka dia ada reaksi. Kalau kita tidak lakukan uji signifikansinya, dia ada pergerakannya, ada reaksinya. Namun ternyata setelah secara statistik dibuktikan apakah dia signifikan atau tidak, si abnormal return ini sejauh mana dia berbeda dari nol, abnormal return ini bisa positif atau negatif, ternyata tidak ada hasil yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa muatan informasi yang ada di sini ternyata tidak cukup membuat informasi yang diuji secara statistik ini signifikan. Alasannya bisa jadi karena ini merupakan data rata-rata selama 3 tahun, sehingga untuk ke depan mungkin peneliti berencana untuk melakukan analisis untuk yang event tadinya secara parsial seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan analisis regresi terkait dengan variabel kontrol berupa VBP dan ROE, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kalau PBV dia tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Namun ROE ini dia berpengaruh dan arahnya positif. Sehingga ternyata kalau kita lihat di sini, banyak sekali investor atau beberapa investor atau berdasarkan hasil penelitian ini, investor justru cenderung lebih mempertimbangkan ROE dibandingkan dengan ESG. Seperti itu. Eh, Kenapa begitu? Di laporan sudah saya jelaskan bahwasannya ESG mereka menganggap bahwa ini tidak terlalu penting, lalu efeknya akan jangka panjang. Yang paling banyak mereka lihat adalah ROE-nya. Sehingga kesimpulannya adalah hasil pengujian dari one sample t-test menunjukkan bahwa pasar dengan indeks L45 sebagai proksi tidak bereaksi terhadap peristiwa CSR atau ESG ini. Sedangkan kalau variabel kontrol ROE itu justru berpengaruh dan variabel VBP ini tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Seperti itu. Itu saja mungkin Bapak. Ini berkaitan dengan suggestion atau sarannya. Ini investor tetap meskipun dia di abnormal return itu tidak bereaksi, investor tetap perlu mempertimbangkan si ESG, peristiwa-peristiwa berkaitan dengan ESG, karena mereka juga harus memantau portofolio mereka secara periodik ya, disesuaikan dengan tujuan investasinya. Nah, kemudian selanjutnya sarannya adalah the decline in the stock market provides many opportunities for investor to start building portfolios. Jadi kalau sedang ada resesi dari pasar modal gitu ya, ini ada salah satu apa namanya pandangan bahwa ini merupakan kesempatan bagi investor untuk melakukan strategi serok gitu ya. Jadi karena apalagi kalau misalkan untuk melihat perkembangannya tetap kita harus melihat dari aspek fundamental gitu ya. Jadi pada saat dia ada sedang harga-harga turun, ini sebagian investor menganggap bahwa ini merupakan salah satu kesempatan ya untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, tetap krusial untuk mempertimbangkan ESG ya, karena faktor ini nanti suatu saat juga akan semakin orang concern di sini karena berkaitan dengan kondisi bumi kita yang sudah semakin apa ya, mungkin sudah tidak semakin tidak layak untuk huni, jadi banyak perusahaan yang mungkin akan concern ke sini, sehingga informasi-informasi ini banyak dilihat oleh para investor ya, apakah perusahaan itu juga memiliki kepedulian sosial. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.